Jangan berkedip. Pertarungan ini akan membakar langit dan jangan lupa tekan tombol subscribe untuk mendukung channel ini terus berkembang. Api Abyss tiba-tiba meraung di langit, menggetarkan seluruh area dengan fluktuasi energi yang begitu dahsyat. Udara mendadak dipenuhi kobaran api ungu yang buas, seolah langit sedang terbakar. Melihat fenomena mengerikan itu, Mo Yun bergumam lirih, "Celaka! Ini penghalang api." Ketegangan langsung menyelimuti semua orang. Jiang Wenshan terperangah, matanya membelalak. Atributnya ratusan kali lebih kuat dari bos-bos yang pernah mereka lawan sebelumnya. Namun di tengah kekacauan, hanya satu orang yang tetap tenang. Cheng Yu, tanpa sedikit pun rasa takut, ia mengangkat tangannya memberi isyarat agar semua mundur. "Dia datang untukku," ucapnya pelan, tapi tegas. Tanpa membuang waktu, Cheng Yu memerintahkan para prajurit kerangka untuk maju. Tapi belum sempat mereka mendekat, tubuh-tubuh itu langsung dilalap oleh api menyala-nyala. Mo Yun menggertakkan giginya, ia tahu meskipun tetap melawan, itu hanya akan menjadi pengorbanan sia-sia. Aura panas yang membara telah menekan habis kekuatan mereka. Beruntung, mereka masih memiliki zirah kerangka pemberian Cheng Yu. Tanpa itu, tak seorang pun bisa bertahan melawan luka api yang terus membakar tubuh mereka perlahan. Namun, bencana belum selesai. Roh api Abyss meraung sekali lagi. Dengan kekuatan menggelegar, ia meluncurkan keterampilan pamungkasnya, letusan lava. Batu-batu besar mencuat liar dari dalam tanah, dan seketika semburan magma yang menyala-nyala meledak ke udara. Satu serangan dari roh api Abyss langsung membunuh 5 prajurit kerangka di tempat. Bahkan yang mencoba melarikan diri pun tidak punya harapan. Serangan itu terlalu cepat dan terlalu panas. Cheng Yu berdiri diam, matanya dingin. Dalam hati, ia bergumam pelan, "Ini tidak bisa dibiarkan terus begini." Serangan musuh memberikan kerusakan terus-menerus, dan satu-satunya cara bertahan adalah dengan terus mengisi ulang energi baju zirah kerangka. Pekerjaan yang sangat melelahkan. Menyeret pertarungan hanya akan menguras semuanya. Sudah waktunya untuk menyelesaikan ini. Ia perlahan mengangkat tangan kanannya. Sebuah rune kuno perlahan-lahan muncul di punggung tangannya, bercahaya dengan aura menggetarkan. Ini adalah pertama kalinya Cheng Yu mengaktifkan keterampilan prajurit terkuatnya. Selama 30 detik, semua atribut dasar baik dirinya maupun semua makhluk yang dipanggil meningkat sebesar 200%, dan kerusakan serangan naik 500%. Tapi ini bukan kekuatan tanpa batas. Waktu cooldown 1 jam penuh. Aura prajurit menyelimuti medan tempur. Kekuatan prajurit kerangka berubah secara drastis, aura mereka menyala seperti nyala perang yang tak bisa dipadamkan. Begitu perintah itu terdengar, para prajurit kerangka mengaum seolah diberi nyawa baru. Mereka berlari seperti badai, senyum penuh darah mengerikan terpancar di wajah tulang mereka. Dengan kecepatan kilat, mereka menerjang roh api Abyss. Tebasan demi tebasan menghantam tubuh raksasa itu. Luka-luka menganga langsung bermunculan, dan energi putih menyembur keluar, berkilauan seperti cahaya yang putus asa. Roh api Abyss menggertakkan giginya, meraung kesakitan. Untuk pertama kalinya, ia merasa terpojok. Serangan dari pasukan kerangka yang telah diperkuat rune benar-benar menghancurkan pertahanannya. Ia mencoba melawan, tapi tubuhnya tidak mampu menahan satupun serangan lagi. Ia membungkus roh api Abyss dengan kekuatan yang mencengkeram erat, seolah menolak memberi celah untuk bernapas. Saat itu, roh api Abyss masih berjuang mempertahankan hidupnya. Namun puluhan cahaya pedang sudah lebih dulu menyapu, menebasnya tanpa ampun. Ledakan dahsyat pun mengguncang udara. Tubuhnya yang semula membara berubah menjadi energi murni, lalu meledak hebat, menghancurkan wujudnya seketika. Cheng Yu memperoleh 2,23 juta poin pengalaman dan sebuah permata api. Bahkan Cheng Yu sendiri nyaris tak percaya. Bagaimana mungkin pertarungan sehebat ini berakhir hanya dengan satu gelombang serangan? Bukankah itu api hasil pengorbanan ratusan iblis dan mayat naga? Api yang kekuatannya seharusnya mustahil untuk dikalahkan, namun kini musnah dalam sekejap. Di kejauhan, sukubus Abyss menatap dengan mata membelalak. "Sial, aku tidak menyangka penggabungan rune asli bisa menghasilkan kekuatan sebesar ini. Dewa naga bumi tak mampu membunuhnya. Iblis bulan merah pun gagal. Namun roh api Abyss makhluk terkuat dari lapisan itu langsung dihancurkan oleh satu serangan manusia ini. Jelas sudah,
Cheng Yu bukan manusia biasa. Dia monster. Saat ia masih terpaku dalam keterkejutan, hawa dingin tiba-tiba merayap di punggungnya. Mo Yun muncul diam-diam dari belakang, menunggangi unicorn seperti bayangan kematian. Iblis ini telah berkali-kali mencoba membunuh Cheng Yu. Kali ini, ia tidak bisa dibiarkan pergi hidup-hidup. Sukubus Abyss sadar semua ini hampir berakhir. Tapi dia bukan makhluk sembarangan. Ia punya kemampuan untuk membalikkan keadaan. Ia tahu, jika dirinya jatuh di sini, maka Cheng Yu tidak akan memberinya kesempatan kedua. Saat serangan mematikan Mo Yun siap dilepaskan, Sukubus Abyss menggertakkan gigi. Dalam satu gerakan cepat, ia menghancurkan kristal di tangannya. Tanpa ragu sedikit pun. Detik berikutnya, sebuah portal berwarna ungu menyala di depan Sukubus Abyss. Tanpa memberi Mo Yun kesempatan untuk bereaksi, ia langsung terjun ke dalamnya. Ketika Mo Yun hendak menyerang, portal itu telah sepenuhnya menghilang dari pandangan. Sial, dia melarikan diri lagi, gumamnya dengan geram. Melihat itu, Cheng Yu hanya berkata dengan tenang, "Tidak apa-apa, cepat atau lambat dia sendiri yang akan membunuhnya dengan tangan kosong." Pertempuran besar ini menarik perhatian banyak pihak, dan Cheng Yu tak ingin membuang waktu. Ia pun berkata pada Mo Yun, "Biarkan Jiang Wenshan yang mengurus mereka, kita harus segera menuju alam rahasia pilihan dewa." Saat melihat punggung keduanya yang perlahan menghilang di kejauhan, Jiang Wenshan bisa merasakan sesuatu yang luar biasa sedang terjadi. Ia tahu persis, mereka baru saja menyaksikan kebangkitan seorang ahli tingkat dewa. Ia harus mencegah siapapun yang mencoba menghalangi kapten memasuki alam rahasia itu. Tak lama kemudian, Cheng Yu dan Mo Yun tiba di gerbang besar yang menjulang, pintu masuk menuju alam rahasia pilihan dewa. "Jadi ini alam rahasia pilihan dewa?" tanya Mo Yun pelan. Cheng Yu tidak menjawab, hanya menatap ke depan dengan sorot mata yang tajam, lalu melangkah masuk perlahan ke dalam dunia yang tertutup oleh kabut ungu itu, membawa Mo Yun bersamanya menuju rahasia yang belum terungkap.